Bayangkan Anda sedang berjalan di tengah hutan lebat, dengan suara gemerisik dedaunan di bawah kaki Anda, dan kicauan burung di kejauhan bergema di sekeliling Anda. Tiba-tiba Anda menemukan sebuah tanaman berpenampilan eksotis, dengan daun runcing panjang yang menonjol di antara rimbunan vegetasi. Sekilas tampak biasa saja, tetapi percayakah Anda jika saya katakan bahwa jenis tanaman ini cenderung tumbuh di tempat-tempat di mana berlian mungkin tersembunyi di bawah tanah? Tanaman ini dikenal sebagai spesies indikator, memiliki kemampuan luar biasa untuk mengungkapkan keberadaan mineral berharga dalam tanah. Dengan kata lain, jika Anda menemukan tanaman ini tumbuh di halaman belakang rumah Anda, atau di suatu tempat, di dekatnya tanaman ini bisa jadi menyimpan rahasia yang berpotensi mengubah hidup Anda selamanya. Tanaman ini disebut Pandanus candelabrum, dan itu bukan satu-satunya faktanya, ada beberapa lainnya yang bertindak sebagai indikator alami. Tanah yang kaya berlian tumbuh subur secara eksklusif di daerah tempat kimberlite. Batuan vulkanik langka yang dikenal membawa berlian berkualitas tinggi dapat ditemukan. Namun bagaimana itu mungkin? Bagaimana tanaman sederhana dapat membantu mengungkap keberadaan salah satu batu permata paling berharga di dunia? Dan yang lebih penting, tanaman apalagi yang memiliki kemampuan luar biasa yang sama? Baiklah, itulah yang akan kita bahas dalam video hari ini. Anda akan menemukan bagaimana alam itu sendiri dapat menjadi sekutu yang kuat dalam pencarian harta karun tersembunyi, mempelajari cara mengidentifikasi spesies unik ini, dan memahami mengapa mereka hanya 4 di lokasi yang kaya akan mineral langka, seperti berlian. Jadi bersiaplah. Dari manakah ide cemerlang menggunakan tanaman untuk mengidentifikasi berlian dalam tanah? Semuanya dimulai di seberang Atlantik Afrika Barat, tempat hutan tropis lebat membentang di atas tanah kuno, yang dibentuk oleh kekuatan geologis yang berlangsung ratusan juta tahun. Selama puluhan tahun tidak ada yang tampak luar biasa, sampai satu tanaman sederhana diam-diam menarik perhatian komunitas ilmiah global, namanya Pandana candelabrum. Tanaman menjulang tinggi berduri, dengan daun berbentuk bilah panjang yang tersusun dalam pola spiral seperti pohon palem, telah lama luput dari perhatian, menyatu dengan ribuan spesies asli di wilayah tersebut. Namun pada tahun 2015, sesuatu berubah. Ahli geologi dan ahli berlian, Stephen Hagerty dari Universitas Internasional Florida, membuat pengamatan yang aneh. Tanaman ini tidak pernah muncul di sembarang tempat. Setiap kali ia muncul, survei geologi mengungkapkan pola yang mencolok. Selalu ada jejak kimberlite yang terkubur di bawah akarnya. Hagerty yang sebelumnya bekerja di Survei Geologi Amerika Serikat, dan diakui sebagai salah satu spesialis terkemuka dunia dalam pencarian berlian, menjadi tertarik dengan frekuensi kolerasi ini. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian lapangan di Liberia, mengkonfirmasi hubungan antara Pandanus candelabrum dan keberadaan kimberlite, batuan vulkanik yang dikenal sebagai inang utama berlian alam. Ini adalah pertama kalinya tanaman diidentifikasi sebagai bioindikator langsung kimberlite, dan sebagai perluasan potensi pemandu untuk menemukan batu permata. Nah, jika Anda tidak familiar dengan kimberlite, berikut penjelasan sederhananya. Ini adalah struktur geologi berbentuk corong, yang berasal dari kedalaman lebih dari 150 km di dalam bumi. Selama letusan gunung berapi yang langka, pipa kimberlite mengangkut berlian yang terbentuk di mantel bumi, sampai ke permukaan. Mereka tidak menciptakan berlian sendiri, mereka berfungsi sebagai lift alami, membawa kristal karbon bertekanan tinggi ke atas hingga mendingin, dan mengeras di dekat kerak selama jutaan tahun. Batuan ini terurai melepaskan mineral-mineral kecil ke dalam tanah, dan itulah jenis tanah yang menarik tanaman Pandanus candelabrum. Saat kimberlite terurai, ia memperkaya tanah di sekitarnya dengan magnesium, kalium, fosfor, kalsium, dan bahkan nikel. Nutrisi yang dibutuhkan tanaman unik ini untuk tumbuh subur. Ia tidak hanya menoleransi unsur-unsur itu tergantung pada mereka. Di tanah biasa ia tidak akan tumbuh. Seolah-olah spesies ini berevolusi secara khusus untuk bertahan hidup di tempat yang sama, di mana berlian mungkin bersembunyi. Jadi perilaku semacam ini sangat jarang terjadi. Sebagian besar tumbuhan beradaptasi dengan beragam kondisi, tetapi Pandanus candelabrum telah menghubungkan kelangsungan hidupnya secara langsung dengan geologi bawah tanah.
Keputusan evolusioner tersebut menjadikan alat yang sangat ampuh bagi para ahli geologi, penjelajah, dan mencari batu permata. Lagi pula, menemukan tubuh kimberlit di bawah lapisan hutan dan tanah, sangatlah sulit dan mahal, tetapi ketika tanaman menjadi mercusuar alami, yang menunjuk langsung ke potensi endapan berlian, segalanya berubah. Penting untuk diingat bahwa kimberlit tidak menghasilkan berlian, itu hanya mengangkut mereka. Batu permata ini berbentuk jauh di dalam mantel di bawah tekanan dan panas yang luar biasa, tempat karbon perlahan mengkristal selama miliaran tahun. Agar kristal-kristal ini mencapai permukaan, mereka memerlukan tumpangan perjalanan, itu datang dalam bentuk letusan gunung berapi yang sangat spesifik, dan langka, yang mendorong kolom kimberlit berbentuk seperti wortel terbalik. Setelah mencapai permukaan, batuan mendingin, mengeras, dan akhirnya mulai terkikis, menyebarkan unsur-unsur jejak yang berharga ke seluruh tanah di sekitarnya, dan tanah kaya mineral inilah yang dibentuk oleh proses geologi unik, yang menarik. Bahkan tanpa melihat kimberlit secara langsung, menemukan tanaman ini dapat menjadi tanda yang dapat diandalkan, bahwa ada sesuatu yang berharga tersembunyi di bawahnya. Dengan kata lain, jika Anda menemukan spesies ini di area dengan profil geologi yang tepat, Anda mungkin hanya berdiri di tanah yang mengandung berlian tanpa menyadarinya. Tetapi Pandanus candelabrum bukanlah satu-satunya tanaman dengan perilaku luar biasa ini. Faktanya para peneliti telah mendokumentasikan setidaknya 5 spesies lain, yang tampaknya juga tumbuh subur di tanah yang terbentuk oleh kimberlit, atau dengan profil mineral yang hampir identik. Masing-masing dari mereka dengan caranya sendiri, telah beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi langka. Ini menjadi semacam kompas alami bagi siapapun yang mencari berlian tersembunyi. Jika kalian menyukai dan ingin mengetahui 5 tanaman lainnya, yang bisa menjadi penunjuk lokasi berlian, silahkan ketikkan lanjut di kolom komentar, dan sukai video ini. Sekarang kita lanjut pembahasan lainnya. Industri susu merupakan sektor utama dalam pertanian global, dengan banyak negara memainkan peran penting dalam produksi dan pasokan susu. Kali ini kita akan mengungkap rahasia yang belum banyak diketahui, di mana teknologi, pertanian dan inovasi bertemu, untuk memahami mengapa industri peternakan sapi perah mampu berkembang pesat. Di peternakan sapi perah tingkat lanjut, sistem memonitor digunakan, pemantauan modern dan cerdas, teknologi yang dirancang khusus untuk sapi perah. Metode ini memungkinkan pelacakan indikator kesehatan secara terus-menerus, waktu perenungan, tingkat aktivitas, dan siklus estrus, untuk memastikan sapi menerima perawatan yang paling efektif. Anak sapi yang dibesarkan dengan model ini, dipelihara di lingkungan yang bersih dan berventilasi baik. Mereka diberi kolostrum segera setelah lahir, untuk meningkatkan kekebalan alami. Mereka diawasi secara ketat untuk gizi, pertumbuhan, dan kesehatannya. Di dalam peternakan, kawanan ternak dirawat dengan cermat, dengan makanan seimbang yang mencakup jerami, rumput segar, dan suplemen kaya nutrisi. Diet ini tidak hanya mendukung pertumbuhan fisik, tetapi juga membantu mempertahankan produktivitas susu yang tinggi. Selain itu, sapi-sapi dibiarkan merumput bebas di ladang-ladang yang luas, di mana mereka makan rumput segar setiap hari. Padang rumput ini dirawat dengan hati-hati, dan disiram secara teratur, dan dirawat dengan baik, untuk memastikan mereka tetap subur dan bersih, menyediakan sumber pakan alami yang melimpah. Hal ini memungkinkan sapi bergerak bebas, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas susu secara berkelanjutan. Saat waktunya pengumpulan susu, alih-alih menggunakan metode manual tradisional, peternakan ini memanfaatkan mesin modern. Sapi-sapi dipandu dengan hati-hati ke area pemerahan, melalui sistem gerbang baja otomatis, yang membantu menjaga ketertiban, dan menjamin keselamatan bagi sapi-sapi dan para pekerja. Prosesnya dimulai dengan petani yang memeras sedikit air susu secara manual dari setiap puting, untuk menghilangkan kotoran apapun, dan memeriksa kondisi ambingnya. Di peternakan sapi perah modern saat ini, gambaran petani memerah susu sapi dengan tangan, secara bertahap telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Sebaliknya, teknologi canggih telah mencapai setiap sudut kandang,
membuat peternakan sapi perah lebih tepat, higienis, dan efisien. Mesin pemerah susu modern sering dilengkapi dengan sensor bio, dan sistem kontrol cerdas. Mesin secara otomatis berhenti ketika produksi susu mencapai tingkat yang diinginkan, memantau jumlah susu yang diproduksi oleh setiap sapi, dan bahkan mengeluarkan peringatan jika ada kelainan yang terdeteksi. Mereka memantau semuanya melalui sistem pintar mereka, menyesuaikan jadwal pemerahan secara otomatis, dan sebagai hasilnya, kawanan ternak dirawat secara lebih ilmiah dan efisien daripada sebelumnya. Rata-rata setiap sapi dapat menghasilkan 25 hingga 35 liter susu per hari, yang kemudian dipindahkan ke tangki penyimpanan besar. Selama proses pemerahan, sapi-sapi diberi pakan di lokasi dengan pakan yang kaya energi, dan padat nutrisi. Setelah proses pemerahan selesai, sistem secara otomatis memutus, dan melepaskan dengan lembut tabung pemerah susu dari ambing sapi. Gerbang otomatis terbuka, sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Terbiasa dengan rutinitas, sapi perah berjalan dengan tenang dalam satu barisan, kembali ke area perumahan yang telah ditentukan. Dari tangki penyimpanan besar di peternakan, susu segar segera dipindahkan ke pabrik pengolahan melalui sistem tangki dingin tertutup. Untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya, di sana susu mengalami pasteurisasi, diikuti dengan pemisahan lemak homogenisasi, dan fortifikasi mikronutrien sesuai. Kemudian dikemas secara aseptik dalam wadah khusus, siap didistribusikan ke supermarket, sekolah, dan rumah tangga. Sisa susu diangkut ke pabrik pengolahan keju, di mana perjalanan mengubah susu menjadi keju semi keras dimulai. Untuk menghasilkan 1 kg keju semi keras, dibutuhkan sekitar 10 kg susu mentah dari sapi lokal. Sebelum diproses, susu dibersihkan, dipasteurisasi, dan rasio lemak terhadap proteinnya disesuaikan dengan tingkat yang tepat. Susu kemudian dipindahkan ke tong pengolahan keju, di mana enzim rennet ditambahkan untuk memulai proses koagulasi. Dadi tersebut kemudian ditekan di bawah tekanan tinggi, untuk membentuk balok keju yang padat. Setelah dibentuk, keju direndam dalam air garam selama sekitar 48 jam, langkah penting yang meningkatkan rasa, dan memperpanjang umur simpan. Keju semi keras disimpan pada suhu yang ketat, dan kondisi kelembaban selama sekitar 5 minggu. Rasanya yang unik berkembang secara bertahap sebelum dikemas, dan setelah matang sepenuhnya, keju keras semi dikirim ke supermarket, restoran, dan dapur rumah, untuk dijadikan bahan utama dalam berbagai hidangan lezat. Sekian sudah perjalanan kita di peternakan sapi perah modern. Sekarang mari kita lanjut di pembahasan lainnya.